Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, kisah tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sekarang sudah memasuki persiapan menuju ke perang Uhud ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya melanjutkan topik tentang persiapan pasukan Madinah Islam menghadapi keadaan darurat. Karena kemarin sudah kita bacakan kaum kafir Quraisy di Mekah sudah menyusun kekuatan ya untuk balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar ya. Jadi mereka menyusun kekuatan, merekrut banyak prajurit-prajurit baru ya kan, dan dalam persiapan menuju Madinah karena kekuasaan Islam berada di Madinah ya. Nah, Madinah senantiasa berada dalam kondisi siaga penuh. Para laki-laki tidak pernah menanggalkan senjatanya meskipun mereka sedang sholat, sebagai antisipasi segala kemungkinan. Sekelompok tokoh pilihan dari Ansor, termasuk di dalamnya Sa'ad bin Mu'adz, Usyad bin Hudlair, dan Sa'ad bin Ubadah, selalu mengawal Rasulullah SAW. Mereka berjaga-jaga di malam hari di depan pintu rumah beliau dengan membawa senjata. Keadaan genting ini ya teman-teman ya. Sedangkan di pintu-pintu masuk Madinah dan jalan-jalan yang menuju ke sana ada beberapa kelompok orang yang menjaganya karena khawatir jika mereka diserang secara tiba-tiba. Pasukan kaum muslim melakukan patroli untuk mengetahui pergerakan-pergerakan dengan berkeliling di sekitar jalan yang mungkin mereka lewati untuk menyerang kaum muslim. Berikutnya, pasukan Mekah bergerak ke tapal batas Madinah. Pasukan Mekah bergerak menelusuri jalan utama sebelah barat yang biasa dilalui. Ketika sampai di Abuwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan, Hindun ini dalam cerita terkenal sekali ya. Ya, dia menyuruh siapa itu pembantunya itu untuk membunuh, pada akhirnya membunuh Hamzah, paman beliau, paman Rasulullah, untuk membuka kuburan ibunda Nabi SAW. Tetapi hal ini ditolak oleh para pemimpin Quraisy di Abwa ya. Kita ingat ya, ibunda Siti Aminah dimakamkan di Abwa. Ini Hindun masih kafir nih. Seperti itu ya, pikiran otaknya itu, hatinya karena kedengkian dan balas dendam. Ditolak oleh para pemimpin Quraisy dan mengingatkan akan akibat-akibat buruk yang mungkin mereka hadapi jika mereka tetap melakukannya. Pasukan Mekah terus bergerak hingga mendekati Madinah. Mereka melewati lembah Al-Aqiq dan selanjutnya berbelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Gunung Uhud, di sebuah tempat yang dinamakan Ainain, di tanah tandus yang bersambung dengan salah satu saluran air yang berada di tepi lembah yang ada di utara Madinah di sisi Gunung Uhud. Mereka lalu berkemah di sana pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Berikutnya, majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi bertahan. Intelijen Madinah terus-menerus mengirimkan informasi kepada Nabi SAW hingga kabar terakhir tentang perkemahan pasukan Mekah. Saat itu juga beliau SAW mengadakan musyawarah militer tingkat tinggi untuk saling bertukar pandangan guna memutuskan sikap terkait kabar yang diterima tersebut.
Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka mengenai mimpi yang telah beliau lihat. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku bermimpi sesuatu yang baik. Aku melihat beberapa ekor sapi yang disembelih. Aku melihat retak di mata pedangku. Aku juga melihat aku memasukkan kedua tanganku ke baju besi yang kuat." Beliau mengartikan sapi yang disembelih adalah sahabat beliau yang terbunuh, mengartikan retak di pedang beliau dengan seseorang dari keluarga beliau yang terbunuh. Beliau juga mengartikan perisai sebagai Madinah. Kemudian beliau mengutarakan pendapatnya kepada para sahabatnya untuk tidak keluar dari Madinah, tetapi berlindung di dalam kota Madinah. Jika orang-orang musyrik memilih tinggal di perkemahan mereka, maka itu adalah tempat yang buruk dan tidak akan membuahkan hasil. Jika mereka menyerang Madinah, mereka akan menghadapi perlawanan dari orang-orang Muslim di mulut-mulut gang dan dihantam oleh kaum perempuannya dari atap-atap rumah mereka. Ini merupakan pendapat yang tepat. Yang menyetujui pendapat beliau tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik. Nah ini masalahnya orang munafik itu dari zaman Rasulullah ada. Ia menghadiri majelis itu sebagai seorang tokoh suku Hajraj. Tampak bahwa persetujuannya atas pendapat itu bukan karena pendapat itu tepat dari sudut pandang militer, tetapi agar ia dapat menghindari peperangan tanpa diketahui oleh seorang pun. Tetapi Allah berkehendak menyingkap kedoknya dan kedok sahabat-sahabatnya untuk kali pertama di depan umat Islam dan membuka tirai kekufuran dan kemunafikan mereka yang selama ini tersembunyi di baliknya, serta supaya kaum muslim pada saat-saat kritis tersebut dapat mengenali ular-ular yang ada di balik baju dan lengan mereka. Sekelompok sahabat-sahabat utama yang tidak ikut perang Badar menginginkan keluar menyongsong musuh. Mereka berkeras dengan usulan ini hingga mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini dan kami berdoa kepada Allah hingga Allah menganugerahkan kepada kami dan keberangkatan menuju peperangan telah dekat. Keluarlah menyongsong musuh supaya mereka tidak menganggap kita pengecut dan tidak mempunyai keberanian menghadapi mereka." Di barisan depan dari kelompok-kelompok yang bersemangat ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang kilatan pedangnya masih ada sejak medan Badar, berkata kepada Nabi SAW, "Demi yang mengutus engkau dengan membawa kitab Al-Quran, aku sungguh tidak akan memakan makanan hingga aku membabat dengan pedangku ini di luar Madinah." Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan pendapatnya sendiri dan beralih kepada pendapat mayoritas, kemudian menetapkan keputusan untuk keluar dari Madinah dengan menyongsong musuh dan berperang di medan terbuka. Berikutnya, pembagian pasukan Islam menjadi beberapa batalion dan keberangkatan mereka ke medan perang. Kemudian Nabi SAW sholat bersama kaum muslim pada hari Jumat, lalu memberikan nasihat dan memerintahkan mereka agar serius dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, memberitahukan mereka bahwa kemenangan bagi mereka karena kesabaran mereka dan meminta mereka bersiap-siap menghadapi musuh. Maka umat Islam bergembira mendengar isi khutbah beliau itu. Lalu beliau sholat asyar bersama mereka sedang mereka telah berkumpul. Begitu juga orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan diikuti pula oleh dua orang sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu keduanya memakai sorban dan pakaian beliau. Setelah itu beliau mengenakan senjatanya dan memakai baju besi rangkap dua, lalu mengambil pedang dan keluar menemui pasukan Islam. Kaum muslim telah menunggu-nunggu beliau keluar, sementara Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair berkata kepada mereka, "Kalian telah memaksa Rasulullah keluar Madinah, serahkanlah urusan itu kepadanya." Mendengar hal itu, mereka semua menyesali apa yang telah mereka perbuat. Maka tatkala beliau keluar, mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tidak ada hak bagi kami untuk menentangmu, maka lakukanlah apapun yang engkau kehendaki. Jika engkau lebih suka untuk bertahan di Madinah, maka lakukanlah." Rasulullah menjawab, Tidak patut bagi seorang nabi jika dia sudah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali hingga Allah memberikan keputusan antara dirinya dengan musuh-musuhnya. Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 3 batalion sebagai berikut. 1. Batalion Muhajirin, beliau menyerahkan panjinya kepada Mus'ab bin Umar al-Abdari. 2. Batalion Aus, beliau menyerahkan panjinya kepada Usaid bin Hudair.
3 batalion Khazraj, beliau menyerahkan panjinya kepada Al-Hubayb bin Muzir. Pasukan ini terdiri dari 1.000 orang prajurit dengan 100 orang diantaranya mengenakan perisai serta 50 pasukan berkuda. Riwayat lain menyebutkan bahwa tidak satupun pasukan berkuda di dalamnya. Beliau lalu mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam sholat untuk orang-orang yang tetap tinggal di Madinah. Lalu beliau mengumumkan keberangkatan, maka bergeraklah pasukan tersebut menuju arah utara. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, keduanya menggunakan perisai berlari di depan beliau. Tatkala telah melewati Saniyatul Wada, beliau melihat ada sekelompok pasukan bersenjata lengkap yang tampak berbeda dari mayoritas pasukannya. Maka beliau menanyakan tentang pasukan tersebut, lalu diberitahukan kepada beliau bahwa itu adalah pasukan Yahudi yang merupakan sekutu suku Khazraj yang hendak bergabung dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Beliau bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Mereka menjawab, belum. Beliau tidak mau meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Baik teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan ya. Sedikit-sedikit saja ya supaya enak mendengarkannya, tidak terlalu panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Masih lumayan bukunya ini tebalnya. Tapi insya Allah akan selesai juga nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.